Habib Salim bin Jindan nggak sabar tanpa peperangan dan perdebatan. Akhirnya ini kayaknya Habib Salim mulai mancing-mancing. Gitu. Akhirnya terpaksa katanya. Akhirnya terjadilah kita pembahasan ilmiah, kemudian terjadilah diskusi sehingga seakan-akan seperti perang dunia. Seperti meledak-meledak ya. Meledak. Coba Habib ceritain sama kita di antara hal-hal yang antum temukan di dalam kitab itu. Banyak sekali ini. Cerita yang mana ini? Terserah. Misalnya yang beliau memuji satu orang habaib. Saya mengenalnya begini-begini, saya ketemu di Surabaya. Ini Habib luar biasa, alim begini begitu. Tapi sayang dia itu bakhil katanya. Artinya selain pujian ada kritikan juga yang disampaikan. Saya bingung juga ini. Ngapain pakai cerita tentang hal-hal seperti itu? Kemudian ketika ada keributan di Rabithah Alawiyah saat itu di Jakarta ini kejadiannya, keluarga Al-Attas. Dicantumkan juga di situ. Di kitab ini, nama-namanya juga diceritakan di dalam kitab ini. Artinya dijadikan konsumsi publik. Gitu. Iya. Ada perselisihan yang pada akhirnya mereka damai. Atau seperti sosok Habib Salim bin Jindan misalnya. Yeah. Dalam kitab ini diceritakan ini tentang Habib Salim bin Jindan. Beliau ini termasuk pengagum Habib Salim bin Jindan. Dan ada syair yang memuji Habib Salim bin Jindan. Ketika Habib Salim diundang ke Singapura, beliau kan memang tinggal di Singapura. Beliau dengan para remaja saat itu nulis tentang pujian dan syair tentang Habib Salim bin Jindan. Beliau bercerita selama di Surabaya, beliau ini sering ketemu Habib Salim bin Jindan. Bahkan waktu itu bulan Ramadan. Suatu saat Habib Salim bin Jindan mengundang beliau ke rumahnya untuk buka puasa. Kata beliau, tadinya saya santai aja, namanya orang puasa, makan. Tapi saya lihat tuan rumah Habib Salim bin Jindan nggak sabar tanpa peperangan dan perdebatan. Akhirnya ini kayaknya Habib Salim mulai mancing-mancing. Gitu. Akhirnya terpaksa katanya. Akhirnya terjadilah kita pembahasan ilmiah, kemudian terjadilah diskusi sehingga seakan-akan seperti perang dunia. Seperti meledak-meledak ya. Meledak. Akhirnya tidak terelakkan gitu ya. Tapi pada akhirnya katanya perdebatan itu berakhir dengan assalam wal wi'am. Beliau sebutkan seperti itu. Yaitu perdamaian dan seperti itu beliau menceritakan Habib Salim orangnya nggak sabaran. Pengen ngorek-ngorek terus, sukanya berdiskusi. Nah, ini kan kita tahu karakter seseorang melalui cerita-cerita semacam ini yang tentu mungkin sulit kita temukan dalam biografi dan sejarah seseorang. Nah, dan di sini banyak tokoh-tokoh penting yang disebut, seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau mengaguminya. Kemudian juga Habib Ahmad bin Talib Al-Attas, Pekalongan. Beliau bercerita tentang beliau, jasa-jasanya. Cuman beliau ingin berjumpa ketika ingin tabarrukan kepada Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Ada panggilan telegram dari orang tuanya untuk segera pulang. Akhirnya beliau nggak sempat. Beliau sempat ketemu dengan Habib Abdullah bin Muhsin. Karena beliau melakukan rehlah ini ke Jawa sebanyak 3 kali. Dan ini yang ketiga yang ditulis ini. Yang ketiga kalinya. Tapi wallahu a'lam apakah setelah itu melakukan rehlah kembali, saya kurang tahu. Tapi dalam sejarahnya, dalam biografi beliau diceritakan bahwa beliau itu yataraddad baina Singapura wa Jawa katanya. Mundar-mandir antara Singapura dan Jawa. Nah, gitu. Artinya ada rehlah ini buku pertama dan terakhir atau ada sebelumnya buku-buku lain rehlah beliau? Tidak ada. Nggak ada. Ini rehlah yang ketiga yang beliau ceritakan. Lebih banyak tentang keindahan Jawa serta karakter orang-orang yang ada di Jawa. Luar biasa ini. Ini buku sangat menarik tentang batik, misalnya tentang kebun teh yang ada di puncak. Diceritakan semua. Ada
dulu ada Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Beliau ini sastrawan, ulama, salah satu pendiri dari Rabithah Alawiyah, dan juga yang mengemban amanah majalah Rabithah, Rabithah namanya. Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, penulis yang hebat. Ngarang buku yang roman begitu. Nah, judulnya Fatat Garut. Fatat Garut, gadis Garut. Bercerita tentang Garut dan semacam keindahan Garut, sehingga membuat orang penasaran ke Garut, terutama orang-orang Hadramaut ingin tahu seperti apa Garut ini, karena dalam buku itu disifati keindahan Garut, kemudian kecantikan orang-orang Garut dan semacamnya. Tapi kata Habib ini, bagi saya katanya, bagi saya Sukabumi itu lebih indah daripada Garut. Ketika bercerita tentang Sukabumi, bahkan kata dia, orang-orangnya pun lebih cakep orang-orang Sukabumi daripada orang-orang Garut. Padahal Jawa Tengah Jawa Barat juga. Parahyangan, beliau istilahkan dengan bahasa parahyangan ya, untuk Jawa Barat dan sekitarnya. Ini bukan sara ya. Ini sekedar fakta sejarah yang ditulis oleh seseorang ketika menceritakan tentang kriteria sesuatu yang dia lihat, yang dia pandang saat itu. Subhanallah, hal yang luar biasa. Artinya beliau ini menceritakan kitab Rihlah Jawa, selain menyebutkan dan mensifatkan tempat lokasi yang beliau kunjungi, beliau juga menceritakan sosok-sosok yang beliau temui di setiap perjalanannya, Habib. Iya, betul. Banyak ini. Saya menganjurkan kepada keluarga hadirin secara umum, Alawiyin secara khusus, untuk membaca buku ini, sebab bisa jadi bisa mengetahui karakter orang dan karakter kita di situ mungkin. bukan itu. Bisa jadi pertemuan beliau dengan sosok-sosok itu adalah keluarganya, kakeknya atau orang tuanya, yang mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu. Tapi di sini diceritakan banyak macam-macam dengan macam-macam karakter orang. Ada yang keras. Beliau ceritakan ini tabiatnya keras banget ini. Pernah ketika pergi ke Sukabumi misalnya. Saya ini pergi ke Sukabumi dan ingin mengunjungi pabrik teh yang dimiliki oleh salah seorang keluarga Arab yang ada di situ. Kemudian beliau menemukan sebuah bangunan yang bertuliskan Madrasah Darul Ulum Al-Azhariyah. Saya penasaran katanya. Saya pengen tahu ini orang. Saya pengen tahu. Akhirnya saya masuk. Ternyata dipersilakan, disambut oleh seorang bernama Abu Alwi. Namanya Abu Alwi Al-Ahdal. Ayo masuk. Disambut. Tahu-tahu ketika saya lewat di satu bangunan langsung dibentak. Ikhla'na laika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kata orang ini, ayo lepas. Saya baru sadar, rupanya saya masuk mushola. Kemudian dia cerita, ini sosok orangnya pinter, cerdas, lulusan Al-Azhar. Tapi wataknya keras banget katanya. Gitu. Ceritakan. Kemudian beliau bercerita tentang Habib Ahmad bin Talib Al-Attas misalnya. Itu Habib Ahmad bin Talib terkenal orang tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan setiap orang yang tidak berkerudung beliau marahin. Sampai akhirnya ada salah seorang anak pegawai atau pejabat Belanda begitu. Orang Belanda bukan non muslim. Tentu putrinya nggak pakai kerudung dong. Betul. Akhirnya dimarahin juga sama Habib Ahmad. Akhirnya dia pulang. Pas kedua kalinya ketemu Habib Ahmad bin Talib, beliau kaget dari Habib Ahmad gitu, karena nggak pakai kerudung. Beliau takut. Akhirnya baju roknya dia gunakan sebagai kerudung kayak gitu, karena takut kepada Habib Ahmad bin Talib.
diceritakan oleh beliau dalam kitab ini. Subhanallah. Nah, begitu apa namanya hal-hal yang menarik. Di antaranya adalah bercerita tentang masuk Islam ke Indonesia. Sejak kapan, perbedaan juga para sejarawan kapan Islam itu masuk diceritakan dalam kitab ini. Juga hijrahnya Hadarim, hijrahnya orang-orang Hadramut ke Indonesia. Iya. Nah, itu diceritakan sejak kapan. Rupanya ada 3 fase di situ. 3 kali gelombang hijrah yang dilakukan oleh para Hadarim ke Indonesia. Nah, pertama hijrahnya Wali Songo. Jadi Wali Songo itu keturunan daripada Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Nah, ini Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu dari Qasam hijrah ke India. Iya. Di Nasr Abad. Mungkin sekarang sudah jadi Pakistan ya. Atau kemudian pergi lagi punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini nanti bergelar Khan. Kenapa? Khan itu sebagai sebuah gelar kebangsawanan bagi tiap orang yang membawahi sekian, ada 300 pasukan begitu. Kalau sampai 10.000, nah itu ada gelar berbeda lagi. Nah, begitu. Akhirnya beliau digelari dengan Azamat Khan. Karena di samping seorang sayyid juga diambil mantu oleh seorang raja. Nah, kemudian terkenal dengan Azamat Khan. Jadi Abdullah ini pertama kali yang bergelar Azamat Khan. Kemudian keturunannya nanti ada Al-Husin namanya, Husin bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah. Husin ini yang pertama kali hijrah dari India, Gujarat disebutnya, kemudian pergi ke Nusantara ini. Nanti punya keturunan banyak. Ada saudaranya juga nantinya. Ada menurunkan Sunan Ampel, menurunkan Sunan Giri dan seterusnya. Itu diceritakan di dalam buku ini. Ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Masya Allah Habib Hamid, ini hal-hal yang menarik yang barusan kita dengar luar biasa banget. Terus Habib, tokoh-tokoh yang dikenal di zaman kita atau anak dari tokoh yang kita ngalamin sekarang, ada nggak disebutkan di dalam kitab tersebut? Ada. Dari kalangan ulama atau dari kalangan umum atau ya, misalkan dari kalangan ulama terlebih dahulu antum ceritakan. Banyak sekali. Tadi antum sudah ceritakan juga ya. Misalnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Muhammad, kemudian putra-putranya. Putra-putranya Habib seperti Habib Alwi, Habib Abdullah, Habib Alwi. Saya ceritakan tadi tentang keributan keluarga Al-Attas dengan Robito Alawiyah saat itu. Itu kejadiannya ketika akan mengadakan acara pelepasan Habib Alwi yang akan pergi ke Hadramut. Habib Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Jadi diadakan oleh Robito Alawiyah sebab ada acara gitu, dibikin acara. Nah, di situ kejadiannya kebetulan ibu atau akhwal dari Habib Alwi itu dari keluarga Al-Attas. Ini kan kita tahu ini putra-putranya Habib Ahmad, Habib Muhammad dan banyak lagi. Habib Abdullah bin Muhsin diceritakan, Habib Abu Bakar Gresik diceritakan, Habib Salim bin Jindan diceritakan, banyak tokoh-tokoh ulama. Ada yang menarik di sini. Kita selama ini di Indonesia kenal Ahmad Albar, seorang musisi rocker yang hebat di Nusantara ini. Itu ternyata di sini diceritakan panjang lebar tentang ayahnya. Ayah Ahmad Albar ini namanya Syekh Albar. Ternyata seorang musisi ulung. Jadi kemana-mana beliau ini bersama Syekh Albar. Habib Saleh bin Ali Al-Hamid ini menyukai Habib Syekh Albar. Ketika di Bondowoso ada kawinan, Syekh Albar ini yang diajak
dan banyak syair-syair beliau ini juga dibawakan oleh Syekh Albar. Jadi tidak heran mafil aba fil abnan. Manakala saat ini ada sosok artis, musisi legendaris dari bernama kalangan Ahmad Albar, maka ayahnya pun juga adalah seorang musisi saat itu, diceritakan oleh bahkan banyak foto-fotonya. Di sini ada foto-foto ketika duduk dengan Syekh Albar. Beberapa kali. Nah, ini dikatakan ini surah ma'al fannan Syekh Albar. Foto bersama apa namanya? Fannan, seorang seniman. Gitu ya, seniman Syekh Albar. Kemudian ini beberapa foto disebutkan ketika beliau ke Tretes, jalan-jalan ke Tretes ini memang niatnya jalan-jalan ke Jawa. Jalan-jalan dibawa ke Tosari, ke Tretes di daerah Malang. Kebetulan akhirnya kawin sama keluarga Maulid Dewila di Malang. Di situ ngundang Syekh Albar ini untuk membawakan lagu-lagu, diceritakan bagaimana zafen, bagaimana apa namanya tradisi Hadramut yang dibawa ke Indonesia. Ini menarik sekali cerita-cerita seperti itu. Nah Habib, kalau tadi kita dengar antum ceritain Al Habib Saleh bin Ali Al Hamid ini menceritakan karakter orang-orang yang beliau temukan di negeri Jawa atau tempat-tempat yang beliau ceritakan. Nah, adakah pandangan antum secara pribadi atau tertulis di buku tersebut tentang karakter kepribadian beliau sendiri, Habib Saleh bin Ali Al Hamid, bagaimana sosoknya? Tapi antum tadi udah cerita juga beliau yang tadinya orang yang seniman, sejarawan, dan pada akhirnya menjadi Goldi juga tadi. Tapi sebagaimana beliau menceritakan secara detail karakter orang, seperti tadi antum bilang ini orang baik cuman pelit atau gimana tadi. Nah, adakah cerita tersebut dituangkan di dalam buku ini? Tentu sudah beberapa lama tinggal di Hadramut. Kangen banget sama Indonesia tentunya. Saya baca ini, ya kan? Wah, tambah kangen sama Indonesia saat itu.